Dan itu sebetulnya nggak masalah kalau itu bisa dibayar 15 tahun gitu saudara ya. Problemnya Maret harus selesai, Maret akhir. Jadi kita hanya ada waktu 2 bulan. Karena April pertengahan harus dipakai. Dan angka itu berarti merupakan pengeluaran ekstra yang kita harus siapkan di samping yang lain. Dan itu bukan angka yang gampang dicapai secara manusia. Tapi gak ada pilihan lain, kita hanya bersandar bahwa ini merupakan perintah Tuhan. Saya sebetulnya sudah malas juga, saya berkata Tuhan, aku ini sudah capek nih bergumul duit terus ya, dulu ini segala macam. Makanya sekarang saya nggak mau lagi urusan lah. Kalau ada proyek ya saya umumkan, asal saya umumkan aja. Pokoknya saya rundingannya sama Tuhan aja, bukan dengan orang. Soalnya kalau dengan orang saudara, nanti buat aturan, buat amplop, buat apa itu melelahkan sekali. Saya sudah berhenti cara begitu-begitulah. Kalau Allah mau berkati, berkatilah, enggak, sudah gitu aja. Daripada posing, karena itu melelahkan. Kalau Anda tahu ya, dalam hidup sehari-hari Anda ngalami kan, kalau saudara ngalami kesulitan keuangan itu melelahkan sekali tuh. Nah ini hal yang sama, saya bilang Tuhan aku ini sudah bayar utang gedung ini selesai, pembangunan selesai. Sudah tinggal enak, toh sekarang kasih kerjaan lagi kayak begini. Jumlahnya cukup besar, dalam waktu 2 bulan harus diadakan, secara manusia tidak mungkin. Memang capek saudara, tapi dia itu luar biasa. Ya terakhir juga saya nggak tahu itu uang dari mana saja, pokoknya Allah berikan mengalir dengan begitu bagus saudara. Seringkali ada saat-saat di mana uang tidak ada, kontraktornya telepon ke Pak Ardian, Pak kita butuh tambahan sekian puluh juta ini. Diomongin, Pak Ardian ngomong saya, piye? Omongin, kita akan bicarakan. Ya nanti kita bicarakan, tutup. Nah kita bicara besok apa? Ya bicara kayak Tuhan, saya bilang begitu. Nah dengan siapa lagi? Jadi kita, ya Tuhan ini piye? Tapi dia buat banyak mujizat. Dan dalam catatan hitungan yang ada, kita hanya punya kekurangan tinggal 5 juta untuk gedung itu. Luar biasa ya. 163 sudah kebayar, kita hanya tinggal 5 juta, masih ada 2 minggu. Beres. Saya yakin Tuhan akan selesaikan dengan luar biasa. Nah saya cerita itu dengan teman hamba Tuhan ini. Dan dia buat pengakuan yang sama. Dia bilang, iya Pak, saya ini juga lagi capek bergumul. Sudah banyak pergumulan, sudah melewati banyak hal. Dan sekarang sudah tinggal enaknya, harus bergumul lagi. Saya cerita. Kami punya pos di sebuah kota, berkembang dengan baik. Dan kita harus beli rumah, 250 juta. Saya capek Pak. Waduh Tuhan, duit lagi kebutuhannya. Mau apa lagi? Tapi itu manusia. Tapi kalau Anda capek bergumul, Anda sebetulnya berhenti untuk nikmati berkat loh saudara. Amen. Karena sebetulnya itu merupakan jalan yang paling baik. Yang Allah berikan buat kita, untuk membuat kita berkembang. Dan membuat kita makin didewasakan dalam Kristus Yesus. Jangan pernah lelah dalam pergumulan. Kalau Allah berikan tantangan-tantangan baru, bagus. Anda boleh sehebat Holyfield, saudara. Kalau tidak pernah latihan tinju, paling jadi bintang film iklan, saudara. Anda jarang bertanding, paling-paling draw katanya. Anda dengar baik-baik. Sama dengan hidup kita. Kalau kita ini nggak ada sparring partnernya, repot, saudara. Makanya Tuhan itu begitu baik untuk melatih stamina roh kita, maka musuh demi musuh dia berikan kepada kita. Nek kita agak lemes gitu ya, Tuhan berikan oke kelas bulu lah, kasih makan dia kelas bulu. Kita hantam 3 kali habis. Kalau kita kuat, kasih kelas berat saudara. Lalu dia ajar kita supaya kita makin kuat di dalam dia. Tapi ujungnya semuanya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amen, saudaraku. Nah itu Yusuf. Yang kedua adalah Paulus. Saya mau tanya, siapa yang nama baptisnya Paulus di sini, saudara? 1, 2. Oke ya, Paulus. Kita ngomong Paulus. Filipi sekarang, buka surat Filipi. Ini bukan nubuat untuk Paulus kita, saudara. Nyandang nama Paulus itu enggak gampang. Kalau ternyata hidupnya enggak bertobat, ganti lagi, turun dari Saulus lagi, saudara. Jadi kalau sudah Paulus, jangan sampai jadi Saulus. Tinggal P ngerubah jadi S, saudara. Oke, Filipi. Nah, surat Filipi ini merupakan, banyak hamba Tuhan berkata, merupakan surat sukacita. Kenapa? Karena sebenarnya, kalau Anda baca, ada banyak statement yang dia katakan bersukacita, 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 bersukacita. Tapi kalau Anda mau tahu, surat ini sebetulnya ditulis bukan di suite room hotel Hyatt bintang 5, bukan saudara. Bukan di Shangri-La, bukan.
Ditulis di penjara di Roma. Nggak ada bintangnya, bintang 7, saudara, mumet. Tapi kalau sampai surat ditulis dari penjara, dan isinya merupakan luapan sukacita yang membuat dia mengajak orang lain bersukacita, itu perlu kita perhatikan. Nah sekarang mari kita lihat apa yang Paulus katakan ketika di dalam penjara. Pasal yang pertama ayat 12 dan ayat yang ke-13. Dia berkata, aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah dalam terjemahannya dikatakan begini, aku ingin supaya Anda mengerti, katanya, bahwa semua yang aku alami ini hasilnya berkebalikan dengan apa yang mereka harapkan. Jadi mereka mengharapkan Paulus dibungkam di penjara, tapi dia berkata hasilnya sebaliknya. Kemajuan Injil makin nyata, itu yang dia mau katakan. Ayat berikutnya. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dalam terjemahan lain lebih jelas. Telah jelas bagi seluruh pretorian dan semua yang di barak mereka, bahkan lebih banyak orang lagi, bahwa aku dipenjara karena Kristus. Nah apa itu pretorian? Pretorian ini suatu kelompok tentara elit yang isinya 3 batalion dan masing-masing itu berkekuatan 500 orang. Dan tentara yang namanya pretorian ini merupakan tentara khusus yang tugasnya mengawal akan kaisar atau konsul agung Romawi. Mereka punya kemampuan di atas rata-rata tentara yang lain, dipilih dari yang terbaik dari semua kekuatan Roma, dikumpulkan dalam 3 kelompok, sehingga total 1.500 jumlahnya, dan mereka punya kehebatan yang luar biasa dalam berperang. Mereka ditugaskan mengawal kaisar Roma. Mereka digaji 3 kali lipat dari gaji tentara biasa. Kalau mereka pensiun, mereka dapat tunjangan pensiun dari pemerintah Roma. Jadi ini merupakan tentara yang sangat diistimewakan. Nah rupanya tentara inilah yang ditugaskan menjaga Paulus. Nah kalau Anda perhatikan begini ya. Kalau orang sampai dijaga oleh pretorian, berarti orang itu punya indikasi membahayakan negara. Dan biasanya itu adalah orang-orang yang punya faham, punya konsep berbeda dengan kaisar. Nah karena itulah maka kaisar penting memerintahkan tentaranya sendiri menjaga orang ini, dan supaya tidak dipengaruhi ideologinya oleh tawanan, maka setiap sekian jam sekali pengawalnya diganti orang. Ya, kalau kumpul terlalu lama nanti bersahabat repot saudara. Jadi akhirnya diganti, setiap sekian jam diganti. Nah cara jaganya aneh. Mereka bukan jaga di luar sel, mereka masuk dalam penjara, lalu tangan mereka diikat dengan tangannya Paulus. Jadi mereka berdua ini tidak bisa pergi dari Paulus karena memang begitu aturannya. Nah rupanya saudara, Paulus ini setiap kali mereka datang, dia ngomong tentang siapa? Kristus. Kalau di penjara ngomongnya itu dia mesti maki-maki siapa? Mahathir. Dia akan cerita mengapa aku dibeginikan dan dia akan blame, dia akan salahkan Mahathir. Dan dia pasti bicara konsepnya apa. Mengapa sampai di penjara, ini yang dia yakini. Paulus ngomongnya Yesus terus saudara. Jadi setiap 2 orang datang, diikat dengan dia, mereka berdua nggak bisa lari. Mereka duduk di penjara dan dia mulai ngomong Kristus. Sudah kenal Yesus? Siapa Yesus? Oh mau saya ceritakan. Dia ngomong tentang Yesus. Sekian jam ganti lagi, ganti jemaat kebaktian kedua. Diikat lagi. Dia khotbah lagi. Sudah selesai, oke harus pergi. Sampai ketemu ya. Ganti lagi, ya jemaat berikutnya, kebaktian berikutnya. 2 aja, sel group saudara. Ini ketua MK paling hebat. Isinya orang kafir, tentara yang kuat-kuat. Dan kuat, pinter perang dan kejamnya luar biasa. Tapi mereka tidak bisa lari dari Paulus. Mereka boleh berkata, aku gak mau dengar. Ya sudah aku tak nyanyi, dan nyanyi memuji Tuhan. Anda bisa bayangin tobat kalau Anda suruh jaga Paulus.
Dan akhirnya karena itu bergilir, dia berkata, seluruh pretorian, 1.500 tentara khususnya Kaisar, seluruh barak mereka, dan yang lain semua tahu, aku dipenjara karena Kristus. Sebab dia tidak diam, dia tahu ini kesempatan, dia ngomong. Saudara. Anda bisa bayangin kalau ketemu orang modelnya kayak begini, saudara. 2 orang masuk, dia ngomong Yesus. Keluar lagi, ganti lagi dia ngomong. Setiap ganti orang lagi, kenalan sebentar, ngomong Yesus. Seluruh barak tahu. Nah makin lama makin di penjara, makin dalam Bible study-nya saudara. Anda bisa bayangin. Ini sudah seri keberapa nggak tahu, itu Paulus ngasih seri kepada pasukan khususnya Kaisar. Oke, terus apa yang terjadi? Ayat yang ke-20 dan 21. Maaf, saya teruskan 14. Dan kebanyakan saudara-saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jadi rupanya karena Paulus sudah masuk dulu ke penjara, yang berkata begini, ternyata enggak terlalu mengerikan lah, malah bagus ini bisa bersaksi. Nekat mereka nginjil. Penjara ketemu Paulus, enak Bible study dengan Paulus. Jadi sengaja dipasang badan saudara, nginjil. Yang sebagian dibunuh saya tahu. Bunuh beneran mereka bilang. Ketemu Yesus. Banyak pertanyaan ini. Penciptaan segala macam gitu kan saudara ya. Orang kalau sudah ngerti begitu saudara. Mau dimatiin dia senang. Oh selak ketemu Tuhan iya. Selak saya kok banyak tanya nih soalnya. Ada kan banyak pertanyaan toh. Ini kenapa gini Tuhan, ini kenapa. Yang paling bisa jawab siapa? Tuhan. Yang paling lepas bisa tanya terus kapan? Kalau Anda mati. Loh enak toh. Mati, bener. Sudah siap catatan pertanyaanku. Nek aku mati catatan pertanyaanku gowoke katanya gitu. Ya gak bisa. Saudara. Dia siap ketemu Tuhan. Aku mau tanya banyak. Wah aku mau ketemu Abraham. Mau ketemu Paulus aku. Ya kan? Anda yang namanya Stefanus. Aku juga bertemu Stefanus. Nus, aku juga namanya sama. Bayangin saudara. Kalau gitu terus repot setan saudara. Diodeni mati pun gak takut. Lainnya, tak ketemu Daud lah. Aku mau ketemu Simpson, mau lihat ototnya mungkin. Karena bisa bayangin. Hari ini orang ketemu pejabat aja senengin, Pak Camat teko 2, senengin luar biasa. Kampung diresiki, Pak Camat datang saudara. Bayangin Anda ketemu Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, seneng? Seneng gak saudara? Gak seneng? Nah, kalau seneng, siapa tahu Tuhan meluluskan permintaan. Makanya tanggal 17 sih dengerin nih, seminar sorga supaya nggak takut mati. Ya kan saudara? Orang Kristen tuh mati. Saya mana tadi saya? Oke teruskan ya. Ayat berapa tadi? 15 sekarang. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, sedemikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah apa? Keuntungan. Untung, makanya saudara itu hidupnya yang benar lah saudara. Kalau mati ketemunya Smith Wigglesworth, nah itu kan bagus kan. Catherine kalau mati ketemunya sama bejo maling itu, pencoleng itu repot saudara. Jadi jangan mau mati ketemu maling, pencoleng, garong, perampok, pemerkosa, pembunuh, jangan mau saudara. Amen? Gitu dong, ketemunya orang-orang besar, makanya hiduplah seperti mereka hidup di dalam Kristus Yesus. Pertahankan imanmu sampai apapun juga.
Dengan begitu kita bisa menikmati semua yang baik yang Allah sediakan. Nah, tapi dalam terjemahan lain kalau Anda punya Alkitab The Message, cara mengungkapkannya bagus sekali. Paulus berkata begini, "They did not shut me up." Mereka tidak membungkam aku. "They give me a pulpit." Mereka memberikan mimbar kepadaku. Amen. Dan kemudian dia berkata, "I cannot lose." Aku gak bisa kalah. Dan yang dia omongin benar, saudara. Dia gak bisa kalah. Mau dikalahin kayak apa, saudara? Diganti tiap sekian jam 2 pengawal buat dia berkata, "They did not shut me up." Mereka tidak membungkam aku. "They gave me a pulpit." Mereka memberikan mimbar. Yang dikhotbahin orang-orang penting lagi. Yang dalam istana kaisar boleh bebas berkeliaran karena mereka memang pengawalnya kaisar. Dan dia berkata, "I cannot lose." Aku gak bisa kalah. Dibiarin hidup atau dimatikan, I cannot lose. Aku gak bisa kalah. Dan ini orang yang ngerti betul apa yang Allah rencanakan dalam hidupnya. Saudara tahu apa akibatnya? Hasilnya apa dia nginjil tadi? Pasal 4 ayat 22. Saya bacakan dari ayat 21. Dia berkata, "Sampaikan salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya mereka yang di mana? Istana Kaisar." Yosefus, seorang sejarawan Yahudi, dalam buku tulisan yang sangat terkenal itu, dia sempat menyebut dalam satu pasalnya bahwa istri pada waktu itu yang jadi raja adalah Kaisar Nero, saudara. Istri dari Nero yaitu Ratu Popia, bukan Popeye, saudara. Ratu Popia. Yosefus mengatakan dia menyembah Allah yang benar. Amen. Bahkan pengaruhnya kena sampai ke ratunya. Istrinya Nero sendiri nyembah Allah yang benar. Kalau Praetorian pasukan khususnya terpengaruh begitu kuat dengan kebenaran, indikasinya rupanya cukup banyak dari mereka yang percaya kepada Yesus. Di dalam istana Kaisar Nero ada jemaat Tuhan di situ. Bayangin. Dia berkata, "I cannot lose." Dan pada puncaknya Nero sudah tidak tahu mesti berbuat apa. Dia penggal kepala Paulus. Saudara, Nero penggal kepalanya. Tapi hari-hari ini orang-orang Kristen begitu bangga kalau dapat nama Paulus. Tapi dia pakai nama Nero, memberi nama anjingnya, saudara. Ya kan? Ada nama baptis Nero? Nggak ada. Anjing nama Nero banyak, saudara. Nero dipakai nama anjing. Paulus jadi teladan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Yang dia omong betul kan? I cannot lose. Waktu Nero penggal kepalanya, Nero pikir aku menang. Tapi hari ini kita tahu, herder kiri kita namanya Nero. Tapi kita pakai Paulus untuk nama kita. Tidak ada orang yang berkata, nama aku Nero, nggak ada. Anda akan kesulitan. Di kelas Anda akan dibilang Nero, Nero, Nero. Anda datang sambil melet-melet, saudara. Tidak ada orang yang mau pakai nama Nero. Dengan bangga, walaupun beban berat, kita pakai nama Paulus. Kalau belum bertobat, Saulus, saudara. Kalau saya bertobat, Paulus. Tapi dengan kebanggaan hati kita berkata, namaku Paulus, anjingku namanya Nero. Siapa yang menang, saudara? Paulus berkata, I cannot lose. Dia kenal persis akan Tuhannya. Dengar baik-baik. Demi kasih Tuhan saya katakan, saudara. Ada banyak hal yang kita tidak tahu. Fine, gak apa-apa. Tapi mari kita buang semua kecurigaan kita akan maksud Tuhan yang besar itu. Banyak hal yang luar biasa yang Allah sebenarnya sedang kerjakan dalam hidup kita. Sekalipun kita mesti melewati
saat-saat yang tidak mudah. Paulus berkata, I cannot lose. Aku gak bisa kalah. Di balik semua yang harus dialami, ada the invisible hands, tangan yang tidak terlihat, yang campur tangan di dalamnya. Dan ujungnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Buat kami mengerti akan rencanamu. Buat kami mengerti akan jalan pikiranmu. Sekalipun sulit, ajari kami kenal Engkau lebih lagi.